Ketika orang bilang sedang memikirkan sesuatu tentang kehidupan, biasanya maksud mereka adalah apa yang ingin mereka lakukan dalam hidup ini. Baik itu dalam karir, hubungan, hiburan, atau waktu luang. Tapi saya ingin mengajak Anda semua memikirkannya dengan cara yang berbeda, yaitu memikirkan seberapa besar bagian dari hidup kita yang benar-benar menjadi milik kita. Seberapa banyak dari hidup kita yang benar-benar dijalani dengan potensi penuh. Apakah kita benar-benar hidup? Ataukah hanya eksis saja? Secara rata-rata, kita bisa hidup sekitar 79 tahun di bumi ini. Jika Anda tinggal di Monaco, itu bisa mendekati 90 tahun. Jika Anda tinggal di Chad, Anda akan beruntung jika bisa mencapai 50 tahun. Terlepas dari itu, kita tidak mendapatkan 79 tahun kebebasan. Kita memiliki tanggung jawab dan hal-hal yang tidak bisa kita abaikan. Yang paling penting, tubuh kita. Dengan asumsi Anda tidur 8 jam setiap hari, rata-rata sudah sekitar sepertiga hidup Anda, di mana lebih dari 26 tahun akan dihabiskan untuk tidur. Jadi umur kita sebenarnya dari 79 tahun menjadi 53 tahun. Tetapi belum berhenti di situ. Kemungkinan besar, jika Anda menonton video ini, Anda akan atau sudah pergi ke sekolah. Anda akan sekolah setidaknya selama 12 tahun, 8 jam sehari, 5 hari seminggu, selama 36 minggu. Ini setara dengan 17.280 jam dihabiskan di dalam gedung sekolah. Tapi tunggu, kita juga harus mempertimbangkan tugas rumah dan aktivitas di luar sekolah diantaranya. Jadi ini seperti 22.000 hingga 25.000 jam atau sekitar 3 tahun dari hidup Anda. Jika Anda melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas setelahnya, jadikan itu 5 tahun. Maka kita punya 48 tahun tersisa. Semua waktu untuk belajar dan uang yang Anda habiskan untuk mendapatkan gelar harus dipergunakan untuk sesuatu, bukan? Kemungkinan besar Anda akan mencoba mendapatkan pekerjaan di bidang yang sesuai dengan gelar Anda. Kemungkinan besar itu akan menjadi pekerjaan penuh waktu. Jadi Anda akan bekerja sekitar 40 jam seminggu jika tidak lebih dari itu. Katakanlah Anda mendapatkan 2 minggu liburan per tahun. Rata-rata orang bekerja selama sekitar 40 hingga 50 tahun hidup mereka. Jadi kita akan menganggap rata-rata 45 tahun. Selama hidup Anda akan bekerja rata-rata sekitar 90.000 jam atau sekitar 10 tahun dari hidup Anda. Sekarang kita punya 38 tahun tersisa. Tapi tunggu dulu, tergantung di mana Anda tinggal, perjalanan Anda ke tempat kerja akan bervariasi. Anda mungkin mengendarai kendaraan sendiri, Anda mungkin berjalan kaki, Anda mungkin menggunakan ojek online. Terlepas dari itu, perjalanan pergi dan pulang dari tempat kerja rata-rata memakan waktu sekitar 1,5 jam sehari. Menambahkan ini sepanjang karir kerja Anda, jumlahnya sekitar 17.500 hingga 20.000 jam atau sekitar 2 tahun dari hidup Anda. Sekarang kita punya 36 tahun tersisa. Semua pekerjaan dan pembelajaran ini benar-benar membangkitkan nafsu makan. Jadi Anda seharusnya menghabiskan beberapa waktu untuk makan. Pada hari biasa, kita menghabiskan sekitar 70 menit hanya untuk makan makanan untuk bertahan hidup. Dalam 79 tahun hidup Anda akan menghabiskan sekitar 32.000 jam hanya untuk makan atau sekitar 4 tahun hidup Anda. Sekarang kita punya 32 tahun tersisa. Baik, setelah Anda selesai makan, Anda harus membersihkan dan mungkin melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga. Rata-rata, Anda menghabiskan sekitar 1 jam sehari melakukan tugas-tugas di sekitar rumah. Membersihkan setelah makan, mencuci piring, mencuci pakaian, mandi, dan banyak hal lainnya. Ini sekitar 29.000 jam selama hidup Anda atau sekitar 3 tahun. Sekarang kita punya 29 tahun tersisa. Pada akhirnya,
Semua makanan dan minuman itu harus meninggalkan tubuh Anda dengan cara tertentu. Anda akan menghabiskan sekitar 3 bulan hidup Anda hanya duduk di toilet. Tentu saja, kita juga menyia-nyiakan waktu dan kita melakukannya dengan baik. Seiring berjalannya waktu hidup kita akan menghabiskan sekitar 115.000 jam di ponsel kita atau sekitar 13 tahun. Ini tentu saja hanya dari ponsel Anda. Ini tidak termasuk menonton TV, bermain game, dan lainnya. Sekarang kita punya 16 tahun tersisa. Dengan asumsi Anda mempunyai biaya pensiun pada usia rata-rata 62 tahun, Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda menikmati kemewahan pensiun jika tubuh Anda masih bisa berfungsi dengan baik atau masih sehat. Lebih dari 50% orang pensiun di atas usia 65 tahun memiliki beberapa cacat pada tubuhnya, dengan 15% dari orang-orang tersebut memiliki cacat pada tubuhnya sebanyak 3 atau lebih. Jika Anda salah satu dari orang-orang ini, kemungkinan besar Anda akan masuk dan keluar dari perawatan medis yang cukup sering. Jadi inilah kebebasan 16 tahun terakhir yang Anda miliki. Seperti melempar sebuah koin, itu tidak benar-benar mencakup kebebasan. Jadi secara keseluruhan, Anda memiliki 1 tahun dalam hidup dari 79 tahun Anda untuk benar-benar melakukan apa yang Anda ingin lakukan. Tetapi terlepas dari usia, Anda mungkin muda atau tua, Anda mungkin mendekati akhir waktu Anda dengan beberapa orang paling penting dalam hidup Anda. Misalnya, saat Anda masih muda dan di sekolah dari usia 1 hingga 18 tahun, Anda kemungkinan besar akan menghabiskan hampir setiap hari di hadapan orang tua Anda. Setelah Anda selesai sekolah, asumsikan orang tua Anda berusia pertengahan 40-an, kita akan mengatakan mereka memiliki sekitar 30 tahun lagi dalam hidup mereka. Kehidupan nyata mulai terasa. Pekerjaan Anda, kemungkinan hubungan Anda, hal-hal penting yang harus Anda lakukan dalam hidup mengambil prioritas. Pada akhirnya, jika Anda meninggalkan kampung halaman Anda hanya akan bertemu orang tua Anda di hari libur dan acara khusus. Mungkin 10 hari dalam setahun. Jadi 300 hari tersisa bersama dengan orang-orang yang membawa Anda ke dunia ini, di mana sebelumnya Anda dapat melihat mereka hampir setiap hari. Anda sudah menghabiskan 95% waktu yang akan Anda habiskan dengan orang tua Anda dalam 18 tahun pertama hidup Anda. Dan sekarang Anda hanya memiliki 5% yang tersisa untuk sisa hidup Anda. Pada akhir hari, hanya ada satu hal yang penting, yaitu kebahagiaan Anda sendiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka melakukan begitu banyak hal dalam hidup hanya untuk mencoba berhasil daripada memenuhi tujuannya. Mereka bekerja pada pekerjaan yang mereka benci selama 40 tahun hanya untuk mendapatkan tambahan $30.000 per tahun sehingga mereka bisa membeli mobil yang hanya mereka gunakan untuk pergi ke tempat kerja. Itu kebahagiaan sementara, bukan kebahagiaan yang sejati. Orang-orang yang sekolah untuk menjadi dokter karena ibu mereka atau ayah mereka atau orang lain memberitahu mereka, bukan karena mereka benar-benar ingin melakukannya. Saya sangat berharap setiap orang yang menonton video ini menjadi sangat kaya dan terkenal sehingga mereka akhirnya menyadari bahwa ini bukanlah tujuan hidup. Tujuannya adalah untuk bahagia dengan apa yang Anda lakukan saat Anda melakukannya. Tentu saja, 45 tahun kerja atau berapa lama pun Anda bekerja akan sulit dilewati. Tetapi bagaimana jika Anda tidak membenci bangun setiap hari untuk pergi bekerja? Bagaimana jika pekerjaan Anda adalah kebahagiaan Anda? Seperti yang Anda lihat, hidup bukanlah jalan lurus. Anda tidak bisa memetakannya dengan sempurna satu persatu. Itu tidak bisa berjalan seperti itu. Kita menghabiskan setiap hari dengan merencanakan apa yang akan kita lakukan berikutnya daripada hanya menikmati hari itu apa adanya. Tentu, kita harus makan. Tetapi bagaimana jika kita menghabiskan waktu makan bersama teman atau keluarga atau orang-orang yang membuat hidup Anda lebih baik?
Perjalanan Anda ke tempat kerja mungkin panjang dan terkadang membosankan, tetapi bagaimana jika Anda menghabiskan waktu itu mendengarkan podcast atau berkendara bersama rekan kerja dan teman? 13 tahun yang kita buang di ponsel kita mungkin terlihat tidak berguna, tetapi bagaimana jika kita menggunakan waktu itu untuk membangun bisnis yang selama ini Anda inginkan atau membangun merek yang Anda inginkan? Anda akan memberikan nilai yang sangat besar bagi orang-orang yang tidak pernah Anda kira sebelumnya. Katakanlah Anda merawat diri Anda dan secara teratur berolahraga dan makan dengan baik. Peluang Anda untuk tetap sehat di masa mendatang jauh lebih besar dan Anda akan memiliki lebih banyak waktu luang untuk menguasai hal-hal yang benar-benar Anda inginkan, baik itu keterampilan atau hubungan dengan orang lain. Tidak peduli apa yang Anda lakukan atau saya atau siapapun di planet ini, waktu tidak berhenti untuk siapapun. Waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa Anda dapatkan kembali. Jika Anda kehilangan banyak uang, itu baik-baik saja. Anda bisa mendapatkannya lagi. Jika teman Anda memutuskan untuk berbalik melawan Anda, itu baik-baik saja. Ada jutaan orang di luar sana dalam situasi yang sama. Tetapi untuk waktu, Anda tidak akan bisa mendapatkannya kembali setelah melewatkannya. Berapa banyak hari yang Anda habiskan melakukan tugas-tugas biasa yang sama yang Anda benci dan, yang lebih penting, kapan hal itu akan berakhir? Hidup adalah tentang pilihan, setiap pilihan yang pernah Anda buat telah membawa Anda ke situasi saat ini. Saat menonton video ini dan mengingat bahwa Anda hanya memiliki satu kehidupan, setidaknya di alam semesta ini, mengapa tidak membuat keputusan Anda sendiri? Banyak orang hidup berdasarkan pendapat orang lain, di mana adalah bodoh. Orang memiliki begitu banyak hambatan dalam hidup, tetapi mereka tidak benar-benar selalu tentang uang. Mereka bukan tentang waktu. Mereka bukan tentang bagaimana Anda terlihat, itu tentang opini. Opini orang lain. Mungkin sekitar 90% orang tidak bahagia karena mereka menghargai pendapat orang lain lebih dari pendapat mereka sendiri. Ketika Anda sudah tua dan tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa Anda lakukan saat Anda masih muda, Anda akan menyesalinya, dan penyesalan itu lebih menyakitkan daripada putus cinta, kegagalan, atau apapun itu. Hidup tidak harus menyebalkan, Anda tidak harus menyesali segalanya. FOMO atau rasa takut ketinggalan adalah racun. Alih-alih hidup mencoba meniru orang-orang yang Anda lihat di media sosial, hiduplah berdasarkan aturan Anda sendiri. Alih-alih hanya mengamati dan hidup secara pasif, mulailah benar-benar memikirkan apa yang ingin Anda lakukan dengan waktu Anda. Apakah itu berarti menelepon bos Anda dan memberitahunya Anda berhenti? Tidak. Apakah itu berarti keluar dari sekolah besok? Tidak. Yang perlu Anda lakukan hanyalah benar-benar memutuskan apa yang Anda inginkan dalam hidup dan mengarahkan diri Anda ke arah yang benar. Itu tidak akan terjadi dalam semalam. Itu bukanlah tujuannya. Tidak akan ada perjalanan. Kedengarannya klise, perjalanan Anda selama 79 tahun di sini sangat singkat. Tentu, secara teknis itu adalah hal terpanjang yang akan Anda lakukan. Tetapi alam semesta ini berusia 13,8 miliar tahun. Jika sejarah alam semesta ini disusun dalam 24 jam, dunia seperti yang kita kenal dengan mobil, pesawat terbang, dan peradaban seperti yang kita tahu hanya akan ada pada detik-detik terakhir. Blokir semua negativitas dalam hidup Anda. Dan sekali Anda benar-benar menyadari bahwa satu-satunya pendapat yang penting adalah pendapat Anda sendiri, hidup bisa menjadi sangat jelas, dan kebisingan di dalam kepala Anda menjadi cukup tenang. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat,